Halo Sobat Investor, apa kabar? Semoga Anda sehat, sukses, dan cuan selalu. Saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV, akan membersamai Anda sejenak dalam membahas tajuk utama pemberitaan yang kami angkat melalui idexchannel.com, IDEX Channel TV dalam di editorial. Sobat Investor, dalam episode kali ini, kami dari tim redaksi IDEX Channel akan membahas tren pelemahan kinerja ekspor nasional, terutama untuk komoditas minyak sawit, yang dalam beberapa waktu terakhir ini merosot signifikan. Dalam catatan per April 2025 lalu, realisasi ekspor minyak sawit secara nasional tercatat sebesar 1,78 ton, turun tajam hingga 39,2% dibanding realisasi ekspor pada bulan sebelumnya, yakni tercatat sebesar 2,88 juta ton. Penurunan paling tajam terjadi pada segmen komoditas produk olahan minyak sawit, yang terjun bebas dari semula 2,13 juta ton menjadi hanya 1,24 juta ton untuk perbandingan periode yang sama. Itu artinya terjadi minus ekspor hingga 41,7% untuk jenis komoditas tersebut. Secara kumulatif, ekspor minyak sawit dari Januari hingga April 2025 juga turun tipis menjadi 9,42 juta ton dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih sebanyak 9,71 juta ton. Sementara dari segi destinasi, tren penurunan tersebut nampak di catatan ekspor beberapa negara tujuan seperti ke Amerika Serikat, yaitu turun 113.000 ton, ekspor ke India yang merosot 155.000 ton, dan ke Uni Eropa minus hingga 156.000 ton. Di luar itu, Cina dan Pakistan juga menjadi dua negara lain yang nilai ekspor sawitnya di Indonesia turun jatuh signifikan. Bagi kami, tren penurunan ini merupakan sebuah sinyalemen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan kemampuan produksi secara nasional pada 2025 ini diproyeksikan mencapai 46 juta metrik ton. Asal tahu saja, jumlah produksi tersebut jauh di atas kemampuan produksi Malaysia yang notabene berada di peringkat kedua. Yang dimana pada 2025 ini diperkirakan hanya sanggup memproduksi kelapa sawit sebesar 19,4 juta metrik ton. Sedangkan Thailand yang berada di posisi ketiga, proyeksi produksinya di tahun 2025 ini hanya 3,3 juta metrik ton saja. Itu artinya hanya mencapai 7,23% saja dibandingkan total kemampuan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Dengan catatan kedidayaan tersebut, maka tak heran bila selama ini komoditas kelapa sawit memang menjadi salah satu andalan ekspor bagi Indonesia. Bahkan oleh para pelaku industri, komoditas kelapa sawit kerap dijuluki sebagai buah emas karena nilai ekonominya yang demikian tinggi, atau juga disebut sebagai tanaman ajaib karena pemanfaatannya yang sangat beragam sehingga membuat pasar juga menjadi sangat luas. Dengan demikian, setelah sekian lama menjadi andalan tak terbantahkan bagi kinerja ekspor nasional, adanya tren penurunan tentu seolah menjadi sinyal yang menyatakan bahwa jurus andalan kita rupanya sudah tidak seampuh sebelumnya. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Dari pertanyaan muncul sejumlah jawaban yang beberapa diantaranya bersifat natural dan tidak terelakkan lagi. Misalnya saja, menurunnya permintaan global seiring dengan peningkatan stok biji-bijian dan minyak bunga matahari di sejumlah negara yang membuat tingkat ketergantungan mereka terhadap minyak sawit sedikit terpangkas. Atau juga terkait dengan dampak inisiatif Gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative yang digagas oleh PBB dan Turki yang memungkinkan ekspor biji-bijian dan produk pertanian lain dari Ukraina untuk dapat melintas Laut Hitam. Nah, inisiatif ini digagas demi mengatasi ancaman krisis pangan global akibat tersendatnya pasokan dari Ukraina seiring dengan kondisi negara tersebut yang masih dalam kondisi perang dengan Rusia. Tak hanya itu, sobat investor, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia juga tertekan akibat kebijakan proteksionis yang diterapkan sejumlah negara tujuan dengan harapan dapat meminimalisasi tingkat ketergantungan mereka terhadap produk minyak sawit dari Indonesia. Namun, di luar alasan-alasan tersebut, ada juga sejumlah alasan lain yang datang dari dalam negeri, yang menurut kami juga perlu jadi perhatian. Misalnya, soal kemampuan produksi minyak sawit nasional yang dilaporkan telah mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir ini.
Hal ini yang kemudian tentu mempengaruhi ketersediaan stok minyak sawit yang bisa dikirim ke luar negeri. Selain itu, di tengah stagnasi produksi, pemerintah juga mengambil kebijakan mandatori biodiesel B35 yang pada dasarnya memiliki niat baik, yaitu memperkuat konsumsi domestik, namun dengan pasokan produksi yang tengah stagnan, maka habis tebak. Porsi eksporlah yang akhirnya terpangkas signifikan. Hal ini belum lagi membahas dengan keberadaan lahan sawit yang kerap kali berbenturan dengan isu sosial dan budaya setempat. Padahal kita tahu, pemerintah juga telah memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, seharusnya dapat menjadi jawaban dalam segala upaya pengembangan kelapa sawit nasional. Maka, dengan kondisi lapangan yang demikian sengkarut, tim redaksi kami menilai adanya penurunan ekspor minyak sawit merupakan imbas dari manajemen kebijakan dalam negeri yang mau tak mau dan suka tak suka harus diakui perlu penataan yang lebih komprehensif. Perlu ada kerjasama yang koordinatif dan kolaboratif yang bisa menggerakkan semua stakeholder terkait industri kelapa sawit nasional, agar tujuannya dapat bergerak bersama dengan ritme dan tujuan yang telah disusun bersama, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri secara sporadis, yang sayangnya justru malah saling melemahkan. Maka satu catatan penting yang ingin kami sampaikan dan garis bawahi adalah semangat kerjasama untuk tujuan bersama demi kesejahteraan bersama satu Indonesia. Demikian Sobat Investor di editorial hari ini. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Saya, Heri Kurniawan, pamit undur diri. Sampai Jumat.